Di tanah Banten yang subur namun menyimpan bara, tersembunyi sebuah kisah perlawanan yang menggetarkan kalbu, sebuah epik tentang perjuangan mempertahankan marwah dan keyakinan. Tersebutlah Geger Cilegon, sebuah peristiwa dahsyat yang meletus pada tahun 1888, bukan sekadar amarah petani yang lapar, melainkan gelombang perlawanan yang didalangi oleh para alim ulama. Mereka menyatukan tekad kaum tani, para pedagang, hingga priai yang masih berhati nurani, berdiri dalam satu barisan menentang kesewenangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di tengah himpitan derita akibat amukan Gunung Krakatau dan kebijakan penjajah yang mencekik leher, api perlawanan tersulut dari jantung Cilegon, menjanjikan sebuah pertarungan suci demi kehormatan dan akidah yang terinjak. Nun jauh di ufuk barat Pulau Jawa, tanah Banten tengah dirundung duka yang mendalam. Langit seakan ikut menangis, menyaksikan nestapa yang tiada berkesudahan. Pada tahun 1883, Gunung Krakatau yang gagah perkasa di Selat Sunda memuntahkan amarahnya. Letusannya yang maha dahsyat mengirimkan gelombang tsunami setinggi puluhan meter, meluluh lantakan pesisir Anyer, Caringin, dan sekitarnya. Ribuan nyawa melayang ditelan gelombang, puluhan ribu lainnya kehilangan tempat bernaung. Duka ini belum lagi usai. Derita baru datang silih berganti. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat sawah-sawah retak seribu. Gagal panen menjadi pemandangan yang jamak. Kelaparan mulai mencengkeram erat perut-perut rakyat jelata. Di tengah paceklik itu, wabah penyakit sampar, pes, menyebar. Tidak hanya merenggut nyawa manusia, tetapi juga hewan-hewan ternak yang menjadi tumpuan hidup para petani. Kerbau-kerbau yang menjadi sahabat setia di sawah, satu persatu mati mengenaskan. Pemerintah kolonial Belanda, alih-alih mengulurkan tangan penuh kasih, justru mengeluarkan kebijakan yang semakin menyayat hati. Dengan dalih mencegah penyebaran wabah, mereka memerintahkan pemusnahan massal seluruh ternak, termasuk yang masih sehat. Bagi para petani, perintah ini adalah sebuah kekejaman yang tak terperikan. Ternak bukan sekadar harta, melainkan bagian dari keluarga. Kawan seperjuangan mengolah tanah demi sesuap nasi. Kesengsaraan rakyat semakin menjadi-jadi dengan diberlakukannya sistem perpajakan yang baru. Berbagai macam pajak dikenakan tanpa pandang bulu. Pajak tanah, pajak perdagangan, pajak perahu, bahkan pajak jiwa. Besarnya pungutan jauh melampaui kemampuan rakyat yang sudah melarat. Para pegawai pemungut pajak, baik dari kalangan Belanda maupun pribumi, seringkali melakukan kecurangan, menambah berat beban yang sudah tak tertanggungkan. Rintihan dan keluh kesah rakyat Banten seakan tak terdengar oleh penguasa di Batavia. Mereka sibuk mengisi pundi-pundi kekayaan, membangun gedung-gedung megah di atas penderitaan rakyat jajahan. Tanah Banten yang dulu gemilang di bawah panji kesultanan, kini merana dalam cengkeraman penjajah. Namun, di balik keheningan yang menyesakkan itu, bara perlawanan mulai menyala, menunggu saat yang tepat untuk berkobar menjadi api yang membakar. Di tengah penderitaan fisik dan ekonomi yang mendera, ada luka lain yang lebih dalam dan perih, yaitu luka di hati sanubari kaum beriman. Pemerintah kolonial Belanda, dengan kecongkakannya, mulai ikut campur dalam urusan peribadatan umat Islam. Mereka memandang syiar Islam sebagai ancaman yang dapat membangkitkan semangat perlawanan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun semakin menunjukkan kebencian mereka terhadap agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Banten. Sebuah surat edaran disebar ke seluruh pelosok Cilegon dan sekitarnya. Isinya adalah larangan untuk mengumandangkan shalawat Nabi dan doa-doa lainnya dengan suara yang keras di dalam masjid. Bagi umat Islam, shalawat adalah sanjungan cinta kepada junjungan mereka, Nabi Muhammad. Melantunkannya dengan suara merdu dan syahdu adalah bagian dari tradisi yang telah mengakar kuat. Larangan ini terasa seperti sebuah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Tak cukup sampai di situ, kesewenang-wenangan penjajah semakin menjadi-jadi. Sebuah menara masjid di Cilegon, tempat muazin mengumandangkan panggilan suci 5 kali sehari, dihancurkan dengan alasan bangunannya sudah terlalu tua dan rapuh. Alasan ini hanyalah dalih yang dibuat-buat.
Tujuan sebenarnya adalah untuk membungkam suara azan yang mereka anggap mengganggu ketenangan tidur mereka di pagi buta. Bagi rakyat, runtuhnya menara itu bukan sekadar runtuhnya bangunan fisik, melainkan simbol dari runtuhnya harga diri mereka sebagai umat Islam. Para ulama dan guru-guru ngaji melihat ini sebagai sebuah penindasan yang sistematis terhadap akidah. Mereka menyaksikan bagaimana ajaran tauhid coba digeser dengan praktik-praktik kemusyrikan. Akibat penderitaan yang tak kunjung usai, sebagian masyarakat yang goyah imannya mulai lari ke hal-hal tahayul. Mereka memberi sesajen di pohon-pohon besar yang dianggap keramat, memohon pertolongan kepada selain Allah. Hati para alim ulama pun bergetar menahan amarah. Mereka melihat umat sedang digiring menuju jurang kesesatan, sementara syiar Islam coba dibungkam. Kesabaran mereka telah mencapai batasnya. Mereka sadar bahwa perjuangan tidak bisa lagi hanya dilakukan di atas mimbar-mimbar pengajian. Perlawanan fisik harus dilakukan untuk mempertahankan kemuliaan agama dan mengusir penjajah yang zalim dari tanah Banten. Di tengah kegelapan yang menyelimuti Banten, muncullah secercah cahaya harapan. Cahaya itu memancar dari sosok seorang ulama yang gagah berani dan teguh pendirian, bernama Empu Wasyid. Dilahirkan di desa Beji pada sekitar tahun 1843, Empu Wasyid tumbuh menjadi seorang alim yang tidak hanya dalam ilmu agamanya, tetapi juga memiliki jiwa patriotisme yang membara. Ia mewarisi semangat juang dari ayahnya, Kiai Muhammad Abbas, dan gurunya, Ki Wahia, yang pernah memimpin perlawanan melawan penjajah. Empu Wasyid bukan tipe ulama yang hanya duduk di pesantren dan mengajar kitab kuning. Ia adalah seorang pemimpin umat yang terjun langsung ke tengah masyarakat. Dengan pengetahuannya yang luas dan kefasihannya dalam berdakwah, ia berkeliling dari kampung ke kampung, membangkitkan semangat jihad di dada para pemuda. Ia juga dikenal sebagai guru seni bela diri pencak silat, menempa fisik dan mental para santrinya untuk siap menghadapi segala kemungkinan. Harisma Empu Wasyid begitu besar di mata rakyat. Tutur katanya menyejukkan. Namun ketegasannya dalam memegang prinsip tak tergoyahkan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keteguhannya adalah ketika ia menebang sebuah pohon kepuh besar di desa Lebak Kelapa. Pohon itu dianggap keramat oleh sebagian warga yang terjerumus dalam kemusyrikan. Mereka memberikan sesajen, memohon agar terhindar dari bencana. Empu Wasyid berkali-kali menasihati mereka bahwa perbuatan itu adalah syirik. Meminta kepada selain Allah adalah dosa besar. Namun, nasihatnya tak diindahkan. Maka, pada suatu malam, dengan ditemani beberapa muridnya yang paling setia, Empu Wasyid menebang pohon berhala itu hingga tumbang. Akibat perbuatannya, ia diseret ke pengadilan kolonial. Ia dituduh telah merusak milik orang lain dan dihukum denda. Hukuman itu alih-alih membuatnya jera, justru semakin membakar api perlawanan di dalam dirinya dan para pengikutnya. Mereka melihatnya sebagai bukti nyata bahwa pemerintah kolonial adalah pelindung kemusyrikan dan musuh Islam. Sejak peristiwa itu, nama Empu Wasyid semakin bersinar. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman dan penindasan. Rakyat dari berbagai penjuru datang kepadanya, mengadukan keluh kesah mereka dan memohon petunjuk. Di bawah bimbingan Empu Wasyid, semangat perlawanan rakyat Banten yang sempat padam, kini kembali menyala dengan dahsyatnya, siap menerangi jalan menuju kemerdekaan. Semangat perlawanan yang dikobarkan oleh Empu Wasyid menyebar dengan cepat, bagai api yang menjalar di padang ilalang kering. Para ulama dan kiai dari berbagai daerah di Banten menyambut seruan jihad ini. Mereka yang selama ini memendam amarah dalam diam, kini menemukan wadah untuk menyalurkan perjuangan mereka. Jaringan tarekat, khususnya tarekat Qadiriyah, menjadi tulang punggung bagi konsolidasi kekuatan rakyat. Tarekat, yang pada dasarnya adalah jalan penyucian diri menuju Allah, di tangan para ulama pejuang ini bertransformasi menjadi sebuah organisasi pergerakan yang solid. Melalui majelis-majelis zikir dan pengajian, mereka tidak hanya mengajarkan ilmu tasawuf, tetapi juga menanamkan doktrin perlawanan terhadap penjajah kafir. Para murid dan pengikut tarekat disadarkan bahwa membela tanah air dari penindasan adalah bagian dari iman, sebuah perang suci, jihad,
di Jalan Allah. Tokoh-tokoh sentral dalam gerakan ini adalah para ulama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Selain Empu Wasyid, ada pula Haji Tubagus Ismail dari Gulacir, seorang bangsawan yang memilih jalan sufi dan berjuang bersama rakyat. Ada Haji Marjuki dari Tanara, kampung halaman ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani, yang tak kenal lelah berkeliling menyebarkan seruan jihad. Dan yang paling disegani adalah Kiai Agung Haji Abdul Karim, seorang guru besar tarekat yang menjadi rujukan spiritual para pejuang. Pertemuan-pertemuan rahasia mulai digelar secara intensif. Tempatnya berpindah-pindah, dari rumah Empu Wasyid di Beji, ke rumah Haji Sadeli di Kaloran, hingga ke kediaman Haji Marjuki di Tanara. Dalam setiap pertemuan, mereka menyusun strategi, membagi tugas, dan mengumpulkan persenjataan. Senjata mereka memang sederhana, hanya berupa golok, tombak, dan bambu runcing. Namun semangat yang menyala di dada mereka lebih tajam dari pedang manapun. Sumpah setia diucapkan bersama di bawah cahaya remang pelita. Para calon pejuang bersumpah akan ikut serta dalam perang Sabil, dan barang siapa yang berkhianat akan dianggap sebagai kafir. Latihan-latihan pencak silat digiatkan untuk mempersiapkan fisik dan mental. Kekuatan rakyat Banten yang tercerai-berai kini telah menyatu dalam satu barisan yang kokoh, diikat oleh tali akidah dan cita-cita yang sama, mengusir penjajah dan menegakkan kembali panji-panji Islam di tanah para wali. Langit Cilegon masih pekat oleh kegelapan malam saat fajar tanggal 9 Juli 1888 mulai menyingsing. Namun, di keheningan dini hari itu, ada sebuah pergerakan besar yang tak terdeteksi oleh mata-mata kolonial. Ratusan pejuang, dengan ikat kepala putih melambangkan kesucian niat dan keberanian mati syahid, bergerak dalam senyap dari titik kumpul mereka di Saneja. Hati mereka bergemuruh oleh zikir. Langkah mereka mantap dipenuhi keyakinan akan pertolongan Allah. Inilah hari yang telah mereka nanti-nantikan. Hari dimulainya pembalasan atas segala penderitaan dan penghinaan. Sasaran pertama mereka adalah rumah François Dumas, seorang juru tulis di kantor asisten residen yang menjadi simbol kebencian rakyat karena kesombongan dan kekejamannya. Namun, Dumas berhasil melarikan diri dalam kegelapan, meninggalkan istri dan anaknya yang ketakutan. Para pejuang tak ingin membuang waktu. Mereka segera bergerak menuju jantung kota Cilegon, tempat simbol-simbol kekuasaan kolonial berdiri angkuh. Di Pasar Jombang Wetan, para pejuang berkumpul kembali. Empu Wasyid, sang panglima perang, berdiri tegak di tengah pasukannya. Dengan suara yang menggelegar, ia membagi pasukannya menjadi 3 kelompok, masing-masing dengan target serangan yang jelas. Kelompok pertama, dipimpin oleh Lurah Jasim, ditugaskan untuk menyerbu penjara dan membebaskan para tahanan politik. Kelompok kedua, di bawah komando Haji Abdul Ghani dan Haji Usman, bergerak menuju kepatihan. Sementara kelompok ketiga, yang dipimpin langsung oleh Haji Tubagus Ismail, menyasar rumah asisten residen. Serangan dilancarkan secara serentak dan penuh kejutan. Pekik takbir, Allahu Akbar, membahana di udara, memecah keheningan pagi dan menebar kengerian di hati para pejabat Belanda dan kaki tangannya. Penjara Cilegon berhasil dijebol. Para tahanan yang selama ini merana dalam pasungan dibebaskan dan langsung bergabung dengan barisan pejuang, menuntut balas atas ketidakadilan yang mereka alami. Rumah-rumah pejabat kolonial diserbu. Beberapa dari mereka, seperti Ulrich Bachet, kepala penjualan garam, tewas di ujung golok para pejuang. Kota Cilegon yang tadinya tenang kini berubah menjadi medan pertempuran. Asap mengepul dari bangunan-bangunan yang terbakar. Suara letusan senjata api yang dimiliki segelintir pejuang beradu dengan dentingan golok dan tombak. Inilah puncak kemarahan rakyat Banten, sebuah geger yang akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah perlawanan bangsa. Dalam waktu singkat, kota Cilegon berhasil dikuasai oleh para pejuang. Kemenangan ini disambut dengan sorak-sorai dan pekik takbir yang membahana. Panji-panji perang berkibar dengan gagahnya di berbagai sudut kota, menggantikan bendera triwarna milik Belanda. Para pejabat pribumi yang selama ini menjadi ante penjajah,
kini tak bisa lagi bersembunyi di balik ketiak kekuasaan majikan mereka. Mereka ditangkap dan digiring menuju alun-alun kota untuk diadili di hadapan rakyat. Di antara para pejabat yang tertangkap adalah Raden Cakradiningrat Sang Wedana Cilegon, Mas Sastradiwirya Sang Jaksa, dan Raden Purwadiningrat Sang Ajun Kolektor. Wajah mereka pucat pasi. Tak ada lagi keangkuhan yang biasa mereka pamerkan. Di hadapan ratusan pasang mata yang menatap mereka dengan penuh kebencian, mereka hanya bisa tertunduk pasrah menanti nasib. Amarah rakyat yang telah lama terpendam kini meledak tak terbendung. Seorang mantan tahanan politik bernama Kasidin, yang pernah merasakan kejamnya penjara akibat ulah Sang Wedana, melompat ke depan. Dengan suara bergetar menahan dendam, ia berteriak, "Justru ini yang mesti didahulukan." Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, sebilah golok di tangannya langsung menyambar, mengakhiri riwayat Sang Wedana pengkhianat. Eksekusi ini diikuti oleh nasib serupa yang menimpa Jaksa dan Ajun Kolektor. Alun-alun Cilegon menjadi saksi bisu pembalasan rakyat atas ketidakadilan. Setelah Cilegon berhasil direbut sepenuhnya, Empu Wasyid dan para pemimpin lainnya merencanakan langkah selanjutnya. Target mereka berikutnya adalah Serang, ibu kota Karesidenan Banten. Mereka beranggapan bahwa dengan merebut Serang, seluruh wilayah Banten akan berada di bawah kendali mereka. Semangat para pejuang sedang berada di puncaknya. Mereka merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun, di tengah euforia kemenangan itu, mereka tidak menyadari bahwa awan kelabu sudah mulai menggantung di atas kepala mereka. Kabar tentang jatuhnya Cilegon dan terbunuhnya para pejabatnya telah sampai ke Batavia. Pemerintah Hindia Belanda tidak akan tinggal diam. Sebuah pembalasan yang jauh lebih kejam dan brutal sedang dipersiapkan untuk menumpas perlawanan para pahlawan dari tanah Banten. Kabar tentang meletusnya pemberontakan di Cilegon dan terbunuhnya para pejabat Eropa serta pribumi dengan cepat sampai ke Serang dan Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda terkejut dan murka. Mereka tidak menyangka bahwa rakyat Banten yang mereka anggap telah takluk, ternyata masih memiliki keberanian untuk mengangkat senjata. Citra Pax Neerlandica, atau kedamaian di bawah kekuasaan Belanda, yang selama ini mereka banggakan, tercoreng oleh darah yang tumpah di Cilegon. Tanpa membuang waktu, sebuah pasukan besar dikirim dari Batavia. Dipersenjatai dengan senapan-senapan modern dan meriam, batalion tentara kolonial mendarat di pelabuhan Karangantu. Mereka bergerak cepat menuju Cilegon, dengan satu tujuan, menumpas pemberontakan sampai ke akar-akarnya dan memberikan pelajaran yang tak akan terlupakan bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaan mereka. Pertempuran pertama antara pasukan kolonial dan para pejuang terjadi di luar kota Cilegon. Para pejuang, dengan semangat jihad yang berkobar, menyambut datangnya musuh dengan gagah berani. Namun, keberanian dan tajamnya golok tak sebanding dengan daya hancur peluru dan meriam. Satu persatu pejuang gugur bersimbah darah. Kekuatan yang tidak seimbang membuat mereka terpaksa mundur dan mengubah strategi menjadi perang gerilya. Pasukan Belanda akhirnya berhasil memasuki kota Cilegon yang telah porak-poranda. Mereka mendirikan markas di atas reruntuhan penjara yang sebelumnya telah dihancurkan oleh para pejuang. Kota Cilegon kembali jatuh ke tangan penjajah. Namun, perjuangan belum berakhir. Empu Wasyid dan sisa pasukannya menyingkir ke arah selatan, melanjutkan perlawanan dari hutan-hutan dan pedesaan. Pemerintah kolonial melakukan operasi pengejaran besar-besaran. Mereka menyisir setiap jengkal tanah Banten untuk memburu para pemimpin pemberontakan. Pos-pos penjagaan didirikan di mana-mana, mempersempit ruang gerak para pejuang. Moral sebagian pasukan pemberontak mulai goyah melihat kekuatan musuh yang begitu besar. Pemberontakan yang pada awalnya berkobar dengan hebat, kini perlahan-lahan mulai surut, seperti api yang kehabisan kayu bakar. Meskipun terdesak, Empu Wasyid dan para pengikutnya yang paling setia tidak pernah menyerah. Mereka terus bergerilya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melancarkan serangan-serangan kecil untuk mengganggu pasukan kolonial. Namun, lingkaran pengepungan semakin rapat. Pada akhir bulan Juli 1888, sekitar 3 minggu setelah geger Cilegon meletus,
pelarian Empu Washid dan pasukannya berakhir di daerah sumur. Di sanalah pertempuran terakhir yang tidak seimbang terjadi. Dihadapkan pada pasukan Belanda yang bersenjata lengkap, Empu Washid dan para pejuangnya memberikan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Sang ulama karismatik itu akhirnya gugur sebagai syuhada. Tubuhnya bersimbah darah demi mempertahankan keyakinan dan kehormatan tanah airnya. Bersama dengannya, gugur pula para pemimpin utama lainnya seperti Haji Tubagus Ismail dan Haji Abdul Ghani. Dengan gugurnya para pemimpin, padamlah sudah api perlawanan geger Cilegon. Pemerintah kolonial melakukan penangkapan massal terhadap siapa saja yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan. Ratusan orang dijebloskan ke dalam penjara. Sebagian dihukum mati, digantung sebagai tontonan untuk menebar teror. Sementara 94 orang pejuang lainnya, yang dianggap sebagai tokoh kunci, dibuang ke berbagai daerah terpencil di seluruh Nusantara, dari Manado, Ternate, Ambon, hingga Kupang, agar mereka tidak bisa lagi menyulut api perlawanan di tanah Banten. Geger Cilegon memang berhasil ditumpas secara militer. Namun, semangat yang dikobarkannya tidak pernah benar-benar padam. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa penindasan tidak akan pernah bisa membungkam keinginan untuk merdeka. Nama Empu Washid dan para pahlawan geger Cilegon lainnya terukir abadi dalam ingatan kolektif masyarakat Banten, sebagai teladan keberanian, pengorbanan, dan cinta pada agama dan tanah air. Perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk terus melawan kezaliman dalam berbagai bentuk. Darah para syuhada yang membasahi bumi Cilegon telah menyuburkan benih-benih nasionalisme, yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kemerdekaan Indonesia yang rindang. Kisah kepahlawanan mereka akan selalu dikenang, diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa di tanah Banten, semangat jihad tak akan pernah mati. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.